Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus yang kupercaya. Kasih-Mu membuatku mengerti. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah, untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah, untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah, untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang
ku percaya. Demikian kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Percayakan janji-janjimu, ya dan amin, dan akan digenapi dalam kehidupan kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Aryok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Adma, Shemeber, Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryatain, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Maseson Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tidal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Aryok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amor itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa sanak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan menyoroti tentang kasih persaudaraan yang ditunjukkan oleh Abram. Bapak Ibu, meskipun tempat yang didiami Lot sangat subur, namun daerah itu tidak aman karena rawan konflik dan peperangan. Itulah yang terjadi
Gejolak politik di daerah tersebut pecah. Beberapa raja yang takluk di bawah kekuasaan Kedorlaomer selama 12 tahun memberontak. Peperangan terjadi di mana-mana. Raja Sodom dan Gomora kalah perang. Karena itu seluruh rakyatnya ditawan, termasuk di dalamnya di situ Lot, keponakan Abraham. Karena Lot tinggal di Sodom. Saat Abram mendengar kabar buruk tentang Lot yang ditawan, ia pun mengangkat senjata untuk membebaskan keponakannya itu beserta keluarganya dan juga harta bendanya. Tindakan Abram ini menunjukkan kasih persaudaraan. Walaupun Lot pernah berselisih dengan Abram soal lahan untuk makanan ternak, namun Abram tetap peduli akan nasib keponakannya ini. Untuk menyelamatkan Lot, saudara lihat Abram mengerahkan segala daya yang dimilikinya. Abram menyiapkan 318 pasukan terlatih yang siap tempur. Pasukan ini adalah orang-orang yang lahir dan menjadi dewasa di rumah Abram, para pengerjanya. Dan kita tahu akhirnya Abram dapat menyelamatkan Lot dan merebut kembali para tawanan dan juga harta bendanya. Dalam perenungan firman pagi hari ini kita melihat beberapa hal mengenai kasih persaudaraan. Yang pertama, kasih persaudaraan dinyatakan dalam suka dan duka. Saat Abram diberkati luar biasa bersama dengan Lot, dan kemudian harus membagi hasil, mereka membagi dengan damai. Abraham menunjukkan kedewasaan rohaninya dan kasih persaudaranya membagi dengan damai. Saat Lot dalam kesusahan, diserang dan ditawan, Abraham mengerahkan seluruh pasukannya untuk menolong Lot. Dalam suka dan duka, kasih persaudaraan dinyatakan. Yang kedua, kasih persaudaraan itu membangun, bukan mencerai-beraikan. Lot memisahkan diri, tetapi ketika didengar oleh Abraham, Lot dalam kesusahan, Abraham segera menolong. Abraham tetap menjaga kasih persaudaraannya dengan menolong Lot untuk membangun hubungan yang mungkin retak saat terjadi perpisahan, tapi terbangun kembali saat tolong-menolong. Selain itu kita juga melihat Abraham mengerahkan pasukannya, 318 pasukan terlatih dan siap tempur. Yang dikatakan di ayat 14, pasukan ini adalah orang-orang yang lahir dan menjadi dewasa di rumah Abraham. Pernyataan ini memperlihatkan adanya kedekatan relasional antara Abram dan pasukannya, antara Abram dengan pegawai-pegawainya, pengerja-pengerjanya. Tidak perlu diragukan bahwa mereka sangat setia kepada Abram. Karena apa? Karena Abram membangun kasih persaudaraan, termasuk terhadap karyawan-karyawannya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kasih persaudaraan adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Oleh karenanya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu perhatikan, pasukan Abraham hanya 318 pasukan saja. Bagaimana mungkin mampu mengalahkan kekuatan besar Kedorlaomer dan para sekutunya? Tentu kemenangan itu sebenarnya bukan karena keahlian para pengikutnya Abraham, melainkan karena Allah, karena penyertaan Allah lah. Maka mereka dapat memenangkan peperangan tersebut. Karena Allah memberkati Abraham yang menjaga kasih persaudaraan. Hal ini diteguhkan dengan banyak firman. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara diam rukun bersama. Kesana Allah memerintahkan berkat-Nya. Saat kasih dinyatakan dalam kerukunan, kasih dinyatakan dalam persaudaraan, Tuhan memberkati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita tangkap pesan firman Tuhan pagi hari ini
bangun kasih persaudaraan di antara kita. Mulai dari rumah tangga kita, suami istri, orang tua anak, lalu kemudian keluarga besar dengan saudara-saudara seiman, dalam kita bergereja, dan akhirnya kepada setiap orang. Kembangkan kasih persaudaraan. Karena hal itu sangat menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kami bangun dalam keadaan sehat. Ini berkat, ini anugerah-Mu Tuhan. Dan sekali lagi Engkau menuntun kami untuk hidup memuliakan Engkau, untuk hidup seturut kehendak-Mu. Engkau berkehendak Tuhan, hari ini dan seterusnya kami hidup dalam kasih persaudaraan, mengembangkan kasih persaudaraan. Kasih yang nyata dalam persaudaraan kami, dalam suka dan duka. Kasih yang membangun satu dengan yang lain. Karena hal ini menyukakan hati-Mu dan mendatangkan berkat-Mu dicurahkan. Berkati setiap keluarga dalam kasih persaudaraan. Hubungan suami istri, orang tua anak diberkati, disatukan. Ada keharmonisan. Yang rusak Tuhan pulihkan. Yang hancur Tuhan susun kembali. Tuhan bentuk kembali. Sehingga setiap umat-Mu hidup dalam kasih persaudaraan yang memancar dalam kehidupan berumah tangga. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila umat Tuhan hidup rukun bersama. Tuhan memerintahkan berkat-Nya melimpah, berkat kesehatan, berkat kelimpahan dalam usaha pekerjaan, berkat anak cucu, bahkan anak cucu kami mewarisi bumi sebagai orang-orang perkasa yang memenangkan bumi bagi kemuliaan nama Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Nama-Mu dimuliakan Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan hari ini yang mempersiapkan diri untuk ibadah esok hari Minggu. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik dalam ibadah 1 maupun ibadah 2. Lawat seluruh umat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah beri kekuatan. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan, ada kesaksian yang dinyatakan. Ibadah kami menjadi ibadah kesaksian yang berkemenangan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Jalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan, dan selamat menghidupi kasih persaudaraan. Shalom.